Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali disapa oleh firman Tuhan di hari Senin 10 Oktober 2022 yang diambil dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita ajarkan, hendaklah itu di dalam kejujuran, bukan hanya dengan perkataan saja. Paulus mengingatkan Titus, dia sebagai seorang hamba Tuhan, ketika memberikan pengajaran, Paulus mengingatkan Titus supaya dengan sungguh-sungguh dengan pengajaran yang baik kepada jemaatnya, dia betul-betul melayani dalam kesungguhannya. Dan tidak hanya itu, Paulus juga mengingatkan Titus supaya dia mampu dan menjadi teladan bagi jemaat yang dia layani. Dan dasar dari keteladanan itu adalah firman Tuhan yang diajarkan kepada jemaatnya. Dan itu disampaikan dalam kejujuran. Dan di setiap harinya Paulus mengingatkan Titus apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan tentang firman Tuhan itu harus dilakukan, sehingga tidak terjadi pemberitaan firman begitu saja, tetapi firman itu dihidupi sehingga dia menjadi contoh bagi orang-orang atau jemaat yang dilayani. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, atau sebagai apapun profesi kita diingatkan ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan setiap saat, termasuk di pagi yang indah ini, kita diingatkan bahwa menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman yang jujur. Sehingga di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, kita adalah anak-anak Tuhan yang jujur. Itulah yang dikehendaki. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita harus mau dan mampu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi anak-anak, bagi anak, menantu, dan cucu. Sehingga apa yang kita dengarkan, apa yang kita nyanyikan, apa yang kita ucapkan, nasihat apa yang kita berikan, itu kita lakukan lebih dahulu sehingga kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Tidak hanya teori saja, tetapi memang mampu melakukan di dalam tindakan sehari-hari. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini juga kita diingatkan bagaimana kita melatih anak-anak di sekitar kita untuk mampu menjadi atau mengikuti teladan iman kita, sehingga anak-anak kita mewariskan iman percaya yang sungguh-sungguh
kepada Tuhan. Untuk itu kita juga harus melatih anak-anak kita bagaimana, atau diri kita sendiri, bagaimana untuk mampu berempati kepada orang-orang di sekitar kita, baik di dalam kesusahan, di dalam duka cita, atau bagi orang-orang yang butuh pertolongan. Di dalam kesusahan tersebut, dengan jujur kita memberikan bantuan dalam cinta kasih Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kejujuran kita betul-betul sungguh-sungguh mengikuti, meneladani Yesus yang sudah menjadikan dirinya contoh di dalam kehidupan kita. Dia rela mati di kayu salib demi saya, demi Bapak Ibu, untuk diselamatkan. Karenanya marilah kita ikuti teladan dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat anugerah kehidupan di hari ini. Engkau mampukan kami Tuhan menerima berkat dari Engkau. Dengan kesehatan yang baik, kiranya Tuhan dalam kuasa-Mu kami bisa melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bagi jemaat-Mu yang kurang sehat Tuhan, yang sakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, atau mungkin yang dalam tahap pemulihan, tolong Tuhan Yesus dengan kesungguhan Tuhan, meneladani cinta kasih Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada mereka Tuhan. Jamalah setiap sakit penyakit yang ada di tubuh jemaat-Mu Tuhan, kuatkan mereka, berkati makanan, obat, minuman, dan semuanya yang mereka konsumsi Tuhan. Di dalam kuasa-Mu Tuhan, kami merindukan Engkau berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang berseru-seru minta tolong supaya sembuh. Tuhan, di pagi ini kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang bersekolah, baik anak-anak kami yang tingkat TK, SD, SMP, SMA, maupun yang kuliah, yang dekat maupun yang jauh dari kami Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, Engkau jagai, lindungi dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Anak-anak kami mampu mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik dan bermain dalam kejujuran Tuhan. Gitu juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam hari ini. Tolong Tuhan, Kau berikan umur yang panjang disertai dengan kesehatan yang baik, sehingga hidup mereka menjadi teladan di dalam kejujuran dan menjadi teladan Tuhan di dalam bekerja, dan menjadi teladan Tuhan mengikut Engkau. Begitu juga Tuhan buat jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, orang tua kami ini Tuhan, tolong Tuhan di usianya yang sudah lanjut, kiranya Engkau jagai kesehatan, Engkau jagai seluruh anak menantu dan apapun keluarga yang ada dekat maupun jauh dengan kesehatan yang baik. Kiranya orang tua kami Tuhan dimanapun berada yang sudah lanjut umurnya, kiranya mampu mendengarkan firman-Mu, berkata-kata memuji-muji nama-Mu Tuhan, dan berdoa bagi seluruh anak menantu dan cucu. Berkatilah orang tua kami Tuhan dengan umur yang panjang sertai dengan kesehatan yang baik. Berkatilah mereka. Begitu juga Tuhan buat anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tolong Tuhan, kami tidak bosan-bosan meminta hanya di dalam satu nama. Dalam kuasa-Mu Tuhan, kabulkanlah doa kami, doa anak-anak Tuhan yang berseru-seru minta keturunan Tuhan. Tolonglah Tuhan, jawablah doa-doa mereka. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami juga berdoa buat pemerintah kami. Kiranya Engkau berikan takut akan Tuhan sehingga mampu memimpin kota kami dengan baik. Begitu juga dengan negara kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat proses memperoleh izin mendirikan gereja
di HKBP Maranatha Cilegon. Tolong Tuhan Yesus, Engkau mampukan panitia, Kau berikan kesehatan yang baik, hikmat dan kebijaksanaan, dan orang-orang yang baik dan yang takut akan Engkau Tuhan, untuk bersama-sama bisa beroleh izin dari kenegaraan kami ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang menciptakan langit dan bumi, termasuk juga negara kami ini. Kiranya Tuhan, dengan kuasa-Mu kami merindukan Engkau bisa hadir, gerejamu bisa hadir Tuhan di kota Cilegon. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau jagai kota, bangsa dan negara kami ini Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan Tuhan dari rasa tidak kenyamanan Tuhan. Kiranya dengan kuasa-Mu Tuhan kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari. Berkati juga jemaat-Mu yang kena gempa Tuhan di Tapanuli. Tolong Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka, Kau yang menjagai, memulihkan semangat mereka, pikiran mereka, demikian juga perekonomian mereka. Kiranya dalam kuasa-Mu Tuhan, segala sesuatunya indah pada waktunya. Di balik ketakutan mereka, kiranya beroleh kekuatan dari Engkau. Dalam nama anak-Mu Yesus kami sudah berdoa memohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Amin.